Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya dan gerak. Nah, masih ingatkah anak-anak apa yang dimaksud dengan gaya dan gerak? Nah, suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Sedangkan gaya, suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Dan hari ini kita akan membahas materi pembelajaran pada bab 3, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Yang mana pada subbab pertama kita akan membahas mengenai usaha. Yuk anak-anak, simak penjelasan materinya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari dan dalam fisika. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung besarnya usaha yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan usaha dengan perubahan energi. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari daya. Yang kelima, peserta didik dapat menghitung besarnya daya yang dipakai dengan menggunakan rumus daya. Nah, yang pertama adalah usaha. Tahukah anak-anak apakah yang dimaksud dengan usaha dan bagaimanakah gaya dapat melakukan usaha? Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, usaha atau sering disebut juga kerja merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Nah, walaupun tujuan tersebut tercapai ataupun tidak, selama kita sudah melakukan kegiatan berarti dapat dikatakan kita telah melakukan usaha. Sedangkan di dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Sebagai contoh, coba anak-anak perhatikan gambar. Seseorang mendorong meja sehingga meja tersebut berpindah, maka dapat dikatakan seseorang tersebut telah melakukan usaha. Namun, jika meja tersebut tidak berpindah, maka dikatakan seseorang tersebut tidak melakukan usaha. Jadi, besarnya usaha yang dilakukan tergantung dari besarnya gaya dan jauhnya perpindahan. Jika gaya yang dilakukan semakin besar dan perpindahan semakin jauh, maka usahanya pun akan semakin besar. Dengan persamaan usaha, W sama dengan F dikali S. Contoh soal, Anto mendorong meja di atas lantai yang licin dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga meja berpindah sejauh 40 meter. Nah, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Anto? Diketahui F sama dengan 100 Newton dan S sama dengan 40 meter. Yang ditanya, berapa besar usaha yang dilakukan oleh Anto? Jawab, W sama dengan gaya dikali perpindahan. Gayanya 100 Newton dikali perpindahannya 40 meter. Hasilnya 4000 Joule. Jadi, besar usaha yang dilakukan Anto adalah 4000 Joule. Selanjutnya, jenis-jenis usaha. Ada beberapa jenis-jenis usaha,
Yang pertama, usaha positif, usaha negatif, usaha nol, dan usaha membentuk sudut. Nah, yang pertama, usaha positif. Jika gaya searah dengan perpindahan, maka usahanya bernilai positif. Dengan persamaan, W sama dengan F dikali S. Kemudian yang kedua, usaha negatif. Jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan, maka usahanya akan bernilai negatif. Persamaannya, W sama dengan negatif F dikali S. Kemudian yang ketiga, usaha nol. Apabila gaya yang dilakukan tidak menghasilkan perpindahan benda, maka usahanya akan bernilai nol. Dan yang terakhir, usaha membentuk sudut. Apabila gaya membentuk sudut searah dengan perpindahan, usaha adalah hasil kali antara gaya searah perpindahan dengan jarak perpindahan. Dengan persamaan, W sama dengan F1 dikali S, dengan F1 sama dengan F cos alfa. Contoh soal usaha positif. Sebuah lemari digeser untuk dipindahkan sejauh 5 meter. Apabila gaya yang digunakan untuk memindahkan lemari tersebut sebesar 20 Newton, berapakah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan lemari? Diketahui gayanya sebesar 20 Newton dan perpindahannya 5 meter. Yang ditanya, usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan lemari. Jawab, W sama dengan F dikali S. Gayanya tadi sebesar 20 Newton dikali perpindahannya 5 meter. Hasilnya 100 Joule. Jadi, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan lemari adalah 100 Joule. Kemudian contoh soal usaha negatif. Sebuah benda meluncur di atas papan kasar sejauh 7 meter. Jika benda mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 120 Newton, tentukan besarnya usaha yang diperlukan. Diketahui F sama dengan 120 Newton dan S sama dengan 7 meter. Yang ditanya, usaha yang diperlukan. Jawab, oleh karena gaya gesek berlawanan dengan perpindahan benda, maka usaha yang dilakukan bernilai negatif. Jadi, W sama dengan negatif F dikali S. Negatif 120 Newton dikali dengan 7 meter. Hasilnya negatif 840 Joule. Jadi, besar usaha yang diperlukan adalah negatif 840 Joule. Contoh soal usaha nol. Sebuah lemari didorong dengan gaya 400 Newton, tetapi lemari tersebut tidak berpindah. Tentukan besar usaha yang dilakukan. Diketahui F sama dengan 400 Newton, S sama dengan 0. Yang ditanya W. Jawab, W sama dengan F dikali S. 400 Newton dikali 0, hasilnya 0. Karena tidak adanya perpindahan, maka usaha yang dilakukan adalah 0. Selanjutnya, contoh soal usaha membentuk sudut. Sebuah benda diam di atas permukaan licin. Pada benda dikerjakan gaya sebesar 30 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 2 meter,
berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda? Diketahui F sama dengan 30 Newton, S sama dengan 2 meter, cos 30 sama dengan 0,8. Yang ditanya W. Jawab, W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. 30 Newton dikali 0,8 dikali 2. Hasilnya 48 Joule. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda adalah 48 Joule. Selanjutnya, hubungan usaha dan energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial benda. Persamaannya sebagai berikut. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang dengan EK1 sama dengan 1/2M dikali V2 pangkat 2 dikurang V1 pangkat 2. Atau W sama dengan delta EP sama dengan EP2 dikurang dengan EP1 sama dengan M dikali G dikali H2 dikurang H1. Nah, kemudian bagaimana dengan laju energi? Laju energi setiap waktu adalah daya yang dilakukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Daya dapat dituliskan dengan persamaan P sama dengan W per T atau sama dengan delta EK per T atau delta EP per T. Dengan keterangan P adalah daya, W adalah usaha, delta EK adalah perubahan energi kinetik, EK2 adalah energi kinetik akhir, EK1 energi kinetik awal, delta EP perubahan energi potensial, EP1 adalah energi potensial awal, dan EP2 energi potensial akhir. Contoh soal, seorang murid yang bermassa 50 kg memanjat sebuah pohon hingga ketinggian 4 meter. Jika murid itu membutuhkan waktu selama 8 detik, maka gaya yang dihasilkan murid tersebut adalah diketahui M sama dengan 50 kg, H sama dengan 4 meter, dan T sama dengan 8 sekon. Ditanya P. Jawab. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial benda. Dikarenakan pada soal kita ada terdapat ketinggian, maka kita akan menggunakan rumus yang juga ada ketinggiannya, yaitu rumus dari energi potensial benda. Nah, jadi P sama dengan W per T sama dengan delta EP per T sama dengan M dikali G dikali delta H per T. Maka masanya 50 dikali gaya gravitasi 10, kemudian dikali ketinggian akhirnya 4 dikurang karena ketinggian awalnya tidak ada, maka ketinggian awalnya 0. Jadi 4 dikurang 0 dibagi waktunya 8.
Jadi 50 dikali 10 dikali 4 dikurang 0, hasilnya 2000 dibagi dengan 8. Dapatlah hasilnya 250 watt. Nah, jadi daya yang dihasilkan selama proses tersebut adalah 250 watt atau joule per detik. Nah, itulah tadi penjelasan materi pembelajaran mengenai usaha. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak semua. Dan untuk video selanjutnya, kita akan bahas mengenai pesawat sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.